Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Inawati, kelas 2 Prodi Ilmu Pemerintahan. Baik, di sini saya akan mempresentasikan artikel hasil penelitian saya yang berjudul menganalisis pengaruh pilkada terhadap masyarakat di era pandemi COVID-19. Studi kasus pengaruh pilkada di era pandemi pada tahun 2020. Pertama-tama saya akan menjelaskan pendahuluan. Pilkada mempunyai arti sarana untuk melaksanakan suatu kedaulatan rakyat yang dijalankan di daerahnya masing-masing, yang terdiri dari gubernur, bupati, dan wali kota. Dengan adanya pilkada di tengah pandemi ini, masyarakat mengalami dampak baik dan buruknya yang menyebabkan krisisnya tata kelola dan kebijakan-kebijakan penanganan COVID-19 di berbagai dunia. Indonesia sebagai negara hukum dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini wajib membentuk dalam membuat aturan dan regulasi. Banyak masyarakat bahkan manusia di dunia yang mengalami dampak karena wabah COVID-19 ini, dan tidak hanya kesehatan yang mengalami kondisi yang signifikan, tetapi terdapat pula sektor lain yang telah dipengaruhinya, di antaranya pendidikan, ekonomi, budaya sosial, dan sampai pula pada perpolitikan di suatu negara. Selanjutnya, metode penelitian. Untuk penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yang memiliki ciri yang berbeda dan kegunaan yang berbeda pula dibandingkan dengan penelitian kuantitatif. Jika penelitian kuantitatif yaitu upaya-upaya seseorang dalam mengukur suatu hal, sedangkan kualitatif yaitu upaya memaknai data-data dalam proses pembenaran yang tentunya menggunakan logika induksi. Itu menurut Ritchie dan Lewis tahun 2003 halaman 56. Selanjutnya, pengertian pilkada. Pilkada atau pemilihan kepala daerah merupakan sarana untuk melaksanakan suatu kedaulatan rakyat di daerahnya masing-masing. Ini merupakan bagian dari perkembangan penyelenggaraan pemerintah Indonesia yang sudah mengalami perubahan. Selanjutnya, tugas dan fungsi Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam menyelenggarakan pemilihan daerah. Dalam pelaksanaan tugas-tugasnya, Bawaslu memiliki kewenangan antara lain menerima dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaannya ketentuan undang-undang mengenai pemilu. Yang kedua, dengan adanya dugaan atas pelanggaran administrasi pemilu terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, terdapat tugas dan fungsi penyelenggaraan pemilu, diantaranya Bawaslu menyusun standar pelaksanaan kerja pada pengawasan tahapan penyelenggaraan pemilu. 2. Bawaslu bertugas untuk mengawasi setiap penyelenggaraan pemilu dalam pencegahan dan penindakan dalam pelanggaran. Selanjutnya, dampak positif dan negatif. Ya, dampak positifnya, amanat regulasi yang berlaku tetap terlaksana. 2. Hasil konstitusional peserta pilkada dan masyarakat tetap terpenuhi. Yang ketiga, mengurangi praktik pemerintahan daerah yang terlalu banyak dipimpin oleh pimpinan yang bersifat sementara. Yang keempat, mencegah pembekuan anggaran. Dampak negatifnya, dengan adanya pilkada ini, maka resiko penularan COVID-19 semakin tinggi. Tetap menjunjung integritas dalam penyelenggaraan pilkada. 3. Harus ada komitmen baik untuk peserta penyelenggaraan pilkada atau bagi pelaksanaannya. Yang keempat, kedisiplinan masyarakat dalam pelaksanaan pilkada di era pandemi. Terdapat sistem pengawasan ataupun tata cara yang akan diterapkan pada saat pilkada dilaksanakan. 1. Belum adanya regulasi terkait protokol kesehatan di era new normal. 2. Perpu tidak mengatur mekanisme dalam pelaksanaan pemilu di masa pandemi ini dan hanya memberi kewenangan kepada KPU dan lembaga lainnya. Harus adanya peraturan-peraturan yang lebih rinci akan pelaksanaan pilkada di era pandemi terlaksana dengan baik. Terdapat beberapa skema yang dilakukan pemerintah ketika pilkada tengah pandemi ini dilaksanakan. Yang ke-1, kesiapan sumber daya manusia. Di antaranya, diaktifkannya kembali PPK dan PPS pada tanggal 15 Juni 2020. Yang kedua, prosesnya BIMTEK dilaksanakan sesuai dengan peraturan dengan adanya protokol kesehatan. Yang ketiga, syarat rekrutmen KPPS yang akan disesuaikan dengan rekomendasi gugus tugasnya dan lembaga-lembaga lain, yaitu persyaratan kesehatan, penyakit, serta maksimal usianya. Kedua, kesiapan anggaran, yaitu 1. Anggaran yang dimiliki KPU belum terdapat alokasi untuk memenuhi persyaratan protokol kesehatan. Kedua, KPU mengajukan anggaran tambahan terutama kepada wilayah yang menyelenggarakan pilkada. Yang ketiga, alokasi pembelian APD dengan berbagai penyesuaian. Yang keempat, anggaran tambahan untuk APBD dan APBN. Selanjutnya, upaya-upaya agar pelaksanaan pilkada ini terlaksana dengan baik. Yang 1, meningkatkan pengawasan ketat protokol kesehatan. Kedua, menjunjung integritas dalam pelaksanaan pilkada. Ketiga, harus menyepakati komitmen baik untuk peserta ataupun pelaksanaannya. Yang terakhir, harus adanya kedisiplinan dari masyarakat itu sendiri. Selanjutnya, kesimpulan. Berdasarkan temuan yang dianalisis yang telah dipaparkan sebelum-sebelumnya, dapat diambil kesimpulan bahwa dalam pelaksanaan pilkada ini terdapat tokoh yang akan terikat terkait pelaksanaan pilkada ini, yaitu gubernur, bupati, dan wali kota. Selain itu juga terdapat fungsi dan kewenangannya masing-masing terhadap pihak yang terkait akan pelaksanaan pilkada ini agar dapat berjalan dengan lancar dan agar pihak yang terkait dapat mengontrol agar tidak terjadi suatu kecurangan.
atas pelaksanaan pilkada terutama di kondisi yang kurang stabil seperti yang sudah kita lihat dan rasakan. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.